Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agnes Ratna Kumala dengan NIM 21206065, Sania Mahfuda 21206063, dan Auxilia Marsanda 21206046 yang akan memaparkan materi yang berjudul Telaah Filosofis Materi Ideal dalam Pendidikan Islam. Pendahuluan. Dalam setiap ruang dan waktu, pendidikan selalu mendapatkan perhatian dari setiap tokoh-tokohnya. Perbincangan tentang pendidikan seolah-olah tak pernah mati. Dalam kondisi apapun, pendidikan tetap selalu dibicarakan, baik dalam kondisi berkembang dan maju maupun dalam kondisi stagnan atau bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Pendidikan bahkan selalu menjadi bahan perdebatan. Hal ini menunjukkan signifikansi posisi dan kedudukan pendidikan dalam peradaban manusia. Sebagaimana tabiat perkara duniawi, pendidikan dalam realitanya mengalami kembang-kempis. Situasi ini tidak terlepas dari pengaruh peranan tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam ranah pendidikan tersebut. Ketika tokoh-tokohnya kritis dan sensitif, serta proaktif terhadap masalah pendidikan yang mengemuka, maka pendidikan yang ada pada masanya akan melahirkan hasil-hasil pendidikan yang memuaskan dalam setiap bidangnya. Di antara tokoh pendidikan Islam yang tidak kecil kontribusinya adalah Ibnu Khaldun. Tokoh yang satu ini memiliki tempat tersendiri dalam dunia pendidikan Islam. Pemikiran-pemikirannya selalu menjadi bahan perbincangan di kalangan praktisi pendidikan, baik itu pada masanya maupun pada masa-masa sesudahnya. Sedemikian besar kontribusi dalam dunia pendidikan, pemikirannya tidak hanya dikonsumsi oleh para praktisi pendidikan Islam, tetapi juga banyak sarjana-sarjana Barat yang menjadikannya sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian yang dikembangkannya. Walhasil, mengkaji pemikiran tokoh pendidikan yang satu ini selalu menarik perhatian para akademisi. Pemikiran pendidikan ideal menurut Ibnu Khaldun meliputi materi dan kurikulum pendidikan pendidik, peserta didik, dan metode pengajaran dan pendidikan. A. Materi dan kurikulum pendidikan. Ibnu Khaldun menetapkan bahwa metode mengajar sebaiknya harus diterapkan dalam proses mengajarkan materi ilmu pengetahuan atau mengikutinya. Karena dipandang pengajar tidak akan sempurna kecuali harus dengan metode itu, maka seolah-olah metode dan materi merupakan satu kesatuan, padahal ia bukanlah bagian dari materi pelajaran yang bukti-buktinya harus ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa di kalangan tokoh pendidikan terdapat metode-metode yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun sebagai pendidik yang berkemampuan mengajarkan berpendapatan bahwa kedayagunaan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid bergantung pada sejauh mana kematangan persiapan guru dalam mempelajari hidup kejiwaan anak-anak didiknya, sehingga diketahui sejauh mana kematangan kesiapan mereka dan bakat-bakat ilmiahnya. Maka jelaslah bahwa pendapat di atas sampai batas-batas tertentu sesuai dengan pandangan ilmu pendidikan modern. B. Pendidikan dan peserta didik. 1. Pendidik. Pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas dan mempunyai kepribadian yang baik, karena pendidik selain sebagai pengajar di dalam kelas, pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Ibnu Khaldun menganjurkan agar para guru bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, mengajar mereka dengan sikap lembut dan saling pengertian, tidak menerapkan perilaku keras dan kasar, sebab sikap demikian dapat membahayakan peserta didik, bahkan dapat merusak mental mereka. Peserta didik bisa menjadi berlaku bohong, malas, dan bicara kotor, serta berpura-pura karena didorong rasa takut dimarahi guru atau takut dipukuli. Dalam hal ini, keteladanan guru yang merupakan keniscayaan dalam pendidikan, sebab para peserta didik menurut Ibnu Khaldun lebih mudah dipengaruhi dengan cara peniruan dan peneladanan serta nilai-nilai luhur yang mereka saksikan daripada yang dapat dipengaruhi oleh nasihat, pengajaran, atau perintah-perintah. Selanjutnya, mengenai peserta didik. Beliau menganjurkan agar guru-guru mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal pikiran murid-muridnya
karena anak pada awal hidupnya belum memiliki kematangan pertumbuhan. Kata beliau, mengetahui metode pengajaran dan cara penggunaannya sehingga mereka hadir di depan murid-muridnya dengan mengajarkan permasalahan yang sulit dipahami, dan mereka menyuruh agar memecahkannya atau menganalisanya, dan mereka menduga bahwa cara demikian akan memperkembang pengajaran dan mengandung kebenaran. Padahal kemampuan menerima pengetahuan di kalangan murid dan kematangannya berkembang secara bertahap. Itulah sebabnya murid mula-mula lemah pemahamannya terhadap keseluruhan ilmu, kecuali dengan jalan mendekati dan memperbaiki dengan menggunakan contoh-contoh yang dapat diamati dengan panca indera. Kesiapan dari kematangan murid tersebut berkembang setingkat demi setingkat, bertentangan dengan problema ilmu yang dihadapkan kepadanya dan proses pengalian ilmu untuk mendekati dengan cara menganalisa problema tersebut, sehingga kemampuan untuk menyiapkan diri mereka ilmu itu benar-benar sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.